Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahayu, NIM 1903060003 dari kelas peternakan C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan jenis jangkrik dan kuda yang banyak dibudidayakan di peternakan Indonesia. Yang pertama yaitu jangkrik. Ada Gryllus bimaculatus atau jangkrik kalung yang memiliki ciri-ciri terdapat lingkar putih di tubuhnya saat masih kecil. Saat dewasa, lingkar putih tersebut akan berubah menjadi berwarna hitam serta leher dan kakinya berubah menjadi keras. Dapat dijadikan jangkrik aduan dan juga usia pemanenan sekitar 20-30 hari. Yang kedua yaitu jangkrik madu atau jangkrik alam Arsita domesticus, memiliki ciri-ciri berwarna kekuningan dan keabu-abuan. Kemudian induknya bisa menghasilkan 100 butir telur. Dan saat hujan, induk jantan akan mengeluarkan suara khas untuk menarik perhatian induk betina. Selanjutnya yaitu Gryllus domesticus atau jangkrik jenggrang. Nah, memiliki ciri-ciri berwarna merah bata dan hitam dan mengkilap, merah bata dan mengkilap. Kemudian dapat dijadikan sebagai umpan pancing dan ikan hias. Yang kedua yaitu jenis kuda. Kuda yang pertama ada kuda gayo yang berasal dari Aceh, memiliki ciri-ciri perut sedikit setengah melingkar ke bawah dengan tinggi 1,3 meter dan memiliki punggung yang panjang dan leher yang pendek. Yang kedua yaitu ada kuda Sumbawa yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dengan ciri-ciri tinggi sekitar 1,3 meter, memiliki kemampuan berlari yang cepat dan daya tahan tubuh yang kuat. Yang ketiga yaitu kuda Batak dengan ciri-ciri memiliki tinggi 1,3 meter, memiliki sifat agresif, gesit, dan mudah dipelihara. Untuk soal yang kedua yaitu pakan yang diberikan untuk ternak jangkrik dan ternak kuda. Yang pertama untuk ternak jangkrik diberikan pur berupa pasta yang biasa diberikan di atas karton di dalam kandang, dan juga diberikan irisan buah pepaya muda dan tangkai pepaya, serta diberikan daun singkong dan juga diberikan air setiap 2 kali sehari saat pagi dan sore hari. Nah, untuk ternak kuda diberikan rumput untuk kuda pacuan dan wortel untuk kuda lainnya. Dan juga diberikan konsentrat berupa molasses, pelet, dan dedak. Dan juga diberikan tambahan vitamin dan mineral. Dan diberikan minum sebanyak 15 liter per hari. Untuk soal yang ketiga. Jelaskan jumlah pendapatan yang diterima oleh peternak kuda dan jangkrik, dan menurut saudara apakah hal tersebut sudah sesuai dengan jam kerja yang dilaksanakan oleh peternak dalam mengelola Pendapatan peternakan jangkrik yang pertama yaitu sekitar 1 juta dengan pendapatan sekitar pendapatan kotor sekitar 2.250.000 yang terdiri dari sekitar 75 kilo jangkrik dengan harga 30.000 per kilonya, dan juga pengeluaran berupa kandang, pakan, dan telur. Untuk ternak kuda sendiri memiliki pemasukan setiap bulannya sebanyak 53 juta rupiah dari pacuan kuda, baru ojek di pajak buah, susu kuda, pupuk kompos, dan penjualan kuda-kuda yang sudah akhir ataupun kuda-kuda breeding. Dan untuk pengeluarannya sekitar 41 juta per bulannya, yaitu biasanya dari pengeluarannya pakan, biaya gaji, dan juga listrik serta biaya-biaya tambahan lainnya. Nah, pada peternakan tersebut menurut saya sudah cukup, karena dari peternakan jangkrik
dianya pengurusannya tidaklah sulit dan itu bisa menjadi pendapatan tambahan bagi peternak itu sendiri. Dan untuk peternakan kuda juga itu lumayan cukup besar karena itu sekitar 12 juta per bulan. Yang keempat, jelaskan menurut saudara manajemen apakah yang perlu diperbaiki dari peternakan jangkrik dan kuda yang saudara kunjungi atau review dibandingkan dengan teori yang saudara pelajari. Untuk yang keempat yaitu menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki karena untuk pemberian pakan, kesehatan, pemeliharaan, pemasaran, dan kebersihan kandangnya sendiri itu sudah baik karena mereka sudah memenuhi kebutuhan dari masing-masing ternak tersebut dengan memberikan secara kontinu dan perhatian kepada ternak-ternak masing-masing. Ternaknya masing-masing. Yang kelima, mengapa kuda lebih banyak dipelihara pada kandang individu? Yang kelima yaitu kuda lebih banyak dipelihara di kandang di individu itu karena kuda memiliki sifat yang agresif sehingga jika tidak kita pisahkan dia akan mudah berkelahi satu sama lain. Dan yang kedua itu karena agar bisa terpenuhinya kebutuhan dari masing-masing kuda tersebut agar tidak terjadinya perebutan makanan antara satu kuda dengan kuda yang lainnya. Tuliskan judul jurnal dan sumber jurnal yang saudara jadikan tugas dalam ujian. Yang keenam yaitu judul jurnal. Untuk judul jurnal jangkrik yaitu pertumbuhan, kelangsungan hidup dan perkembangan jangkrik rumah atau Asceta domesticus diberi pakan tanaman berbunga yang memiliki sumber yaitu Departemen Anatomi, Fisiologi dan Biokimia Universitas Pertanian Swedia. Untuk jurnal ternak kuda yaitu berjudul Hubungan Morfometri Ambing terhadap Produksi Susu Kuda Sumbawa di daerah Bima NTT, yang berasal dari sumbernya Departemen Veteriner Reproduksi dan Anatomi Universitas Erlangga. Yang ketujuh, jelaskan tujuan dan perlakuan yang diberikan dari penelitian di dalam jurnal tersebut. Yang ketujuh yaitu tujuan dari penelitian ternak jangkrik. Yang pertama, untuk melihat apa sih efek dari pemberian pakan dari tanaman bunga tersebut terhadap jangkrik rumah dengan memberikan perlakuan yaitu jangkrik diberi pakan secara ad libitum. Jangkrik diberi pakan secara ad libitum dan dipelihara selama 4-6 generasi di lab yang dikontrol iklim dan suhunya. Kemudian bobot jangkrik, mortalitas dan konsumsi pakan tersebut diperiksa setiap 7 hari sekali. Nah, untuk penelitian jurnal kuda itu sendiri, dianya bertujuan untuk apa sih hubungannya antara morfometri ambing dengan produksi susu ternak kuda Sumba itu sendiri. Nah, perlakuannya itu dengan cara mengukur lingkar dari ambing serta mengukur panjang ambing bagian depan dan panjang ambing bagian belakang dengan hasil produksi susu. Perlakuannya Yang ke-8 yaitu jelaskan hasil dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Untuk hasil dan kesimpulan untuk yang jurnal jangkrik dari kelima spesies tanaman yang diberikan kepada jangkrik rumah yang memiliki potensi sebagai sumber pakan terbaik yaitu bunga, jelatang putih dan semanggi putih, karena dia itu memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan bobot badan dan perkembangan produksi dari jangkrik tersebut.
Dan selanjutnya untuk jurnal ternak kuda, hubungan antara morfometri ambing dengan produksi susu, yaitu jika ukuran ambing melalui lingkar, panjang depan dan panjang belakang. Jika volume di dalam ambing tersebut semakin luas atau volumenya semakin besar, maka produksi susu pada ternak kuda Sumbawa tersebut juga semakin besar. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.